Kita mau datang kepada Dia, menaikkan ucapan syukur kita karena anugerah dan kasih-Nya yang besar bagi kita. Kalau kita sampai saat ini, Tuhan masih berikan kesempatan untuk kita boleh hidup. Biarlah kita mempergunakan untuk memuliakan Dia. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu. Sebab Engkau sungguh Allah kami yang baik. Kasih dan rahmat-Mu besar bagi kami. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Kami mau bersyukur Tuhan. Karena tiada Allah yang lain yang layak terima segala pujian dan sembah kami. Hanya Engkau Yesus. Biarlah kehidupan kami boleh kami pakai untuk memuliakan nama-Mu. Biar hati kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Semakin Kau tambah-tambahkan Tuhan hikmat-Mu. Sehingga kami boleh mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amen. Dimanapun kami berada, Yes, Engkau Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua yang percaya dan mengasihi Dia bersama-sama katakan, amin, haleluya. Sebab hanya oleh firman kebenaran-Mu Tuhan, kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari.
Sama-sama. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu Tuhan yang menopang. Yes, amin. Di dalam-Mu Tuhan ku kan terbang tinggi di dan ku menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau. Hanya Engkau Tuhan dan kebenaran-Mu yang sanggup memuaskan dahaga jiwa kami. Kerinduan hati kami, biar kami boleh selalu berada dekat dengan-Mu. Karena bersama-Mu, berdekat dengan Engkau, maka Engkau akan memberitahukan kepada kami hal-hal yang luar biasa. Biarlah hikmat-Mu senantiasa menuntun kami, Tuhan. Tiada Allah yang lain yang seperti Engkau. Puaskan dahaga jiwa kami. Jiwaku merindukan-Mu.
Kami mau menyembah Engkau. Namamu kudus. Dan kami tahu kami umat gembala-Mu. Kami bersyukur. Engkau berkata bahwa Engkau adalah Allah kami dan kami umat gembala-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bertemu teman-teman kembali dalam acara pendalaman Alkitab ini. Adalah satu anugerah dari Allah bahwa kita disebut umat Allah. Bayangin umat Allah yang maha kuasa. Karena itu kita mesti bersyukur, ya, karena kita punya suatu jalinan yang luar biasa dengan pencipta kita, saudara. Dan kita sebagai umat Tuhan disebut juga umat perjanjian, karena dia mau ikat janji. Dan juga disebut umat gembalaannya, karena itu kita perlu berhati-hati dalam hidup ini. Kita harus banyak dengar dari gembala. Mengapa seperti binatang-binatang ini? Ya, saya kira orang Kristen semua tahu dirinya harus seperti domba. Tapi saya beri gambar inset kecil di situ. Domba itu perlu gembala. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan domba itu binatang yang bodoh. Bodoh, nggak tahu jalan. Saudaraku, kembali ke kandangnya bisa hilang. Dan karena itu dia butuh namanya digembalakan. Memang itu naluri yang Tuhan sudah siapkan bagi domba. Ya, dan gembalanya kelihatan, karena itu di gereja juga ada gembala-gembala sidang. Tapi untuk kijang ini beda. Kijang tidak digembalakan, ya, tapi dia berada di bawah perlindungan Tuhan yang pencipta itu bagaimana menjaga supaya tidak punah. Dan itu dia mesti melatih diri, dan tergantung juga dari bagaimana providensia Allah atas hidupnya. Karena itu sebelum saya memulai ini, saya ingin menyanyikan sebuah nyanyian lama, tapi sangat berkesan bagaimana kita harus menjadi domba-domba Tuhan. Bahwa dialah gembala kita, ya. Dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta,
dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Saudaraku, hari ini saya memberikan judul atau tema yaitu tahu dirilah tiarap. Tahu dirilah tiarap. Ya, sudah melihat gambar ini, gambar daripada kijang. Waktu embrio itu sudah terbentuk, pencipta langsung memberikan naluri yang namanya naluri kijang pada bayi kijang itu. Namun juga untuk induknya, bagaimana dia mesti melatih bayi kijang ini supaya dia betul-betul bisa hidup sampai memang umurnya selesai. Banyak orang hidup umurnya belum selesai, sudah mati. Kenapa, Sku? Karena tidak mau menjaga baik makannya, baik tidurnya, baik pekerjaannya, Sku. Jadi dia mesti bisa mawas diri, menjaga diri. Demikian juga dengan orang tua, Sku, yang menjaga anaknya dengan baik, maka anaknya ini bisa terus bertumbuh dan lalu bisa mengakhiri sampai selesai. Ya, karena itu gambar ini nanti saya terangkan bagaimana kijang ini dalam hidupnya perlu namanya dididik, diberi pendidikan oleh induknya. Selain ada naluri juga, ya. Dan tahukah saudara bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh dalam dosa, rohnya khususnya itu mati, kata Tuhan. Mati artinya hubungan dengan Tuhan sudah putus. Dan mulailah timbul satu, yaitu yang membuat dunia ini kacau. Apa itu? Itulah yang disebut roh cemburu. Ya, yang bernafsu. Jadi roh manusia ini setelah jatuh dalam dosa, maka rohnya ini bernafsu untuk cemburu. Dia tidak senang melihat orang berhasil, ya, bahkan saudara saja bisa berkelahi. Waktu anak-anak kecil coba lihat. Dan inilah kebenaran firman Tuhan. Tapi Tuhan memberitahu bagaimana cara mengatasinya. Yaitu kembali yang namanya tadi anugerah. Ya. Jadi dalam Tuhan ini kita mesti hidup dalam anugerah. Yakobus 4 ayat 5 sampai 10 berbunyi, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang di dalam diri kita bernafsu untuk cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Iya, saudaraku, jangan kamu menyangka, kata Tuhan, bahwa kitab suci tanpa alasan. Nah, ini perlu perhatikan baik-baik kata ini, ya, roh yang di dalam diri kita bernafsu untuk cemburu. Saudara, nanti sudah baca dalam bahasa Indonesia terjemahnya agak berbeda, ya. Dan saya harap saudara mendengar lalu saudara catat, saudara ubah itu, Alkitab bahasa Indonesia itu sangat
berbeda. Sepertinya justru roh yang Tuhan tempatkan. Bukan, karena dosa, maka roh ini lalu berubah. Ya, dulu Allah memberikan roh yang baik, tapi roh yang di dalam diri kita itu bernafsu sekarang untuk cemburu. Nah, bagaimana mengatasi supaya kita tidak cemburu? Yaitu kita perlu anugerah. Jadi, kalau ada orang lain menerima yang lebih baik, coba kita bagaimana ya caranya supaya kita juga bisa menerima. Dan itu melalui kasih karunia. Dan Tuhan memberitahu jalannya bagaimana. Sebab Tuhan kata Allah menentang orang congkak, tapi mengasihani. Lebih baik diterjemahkan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Jadi problem manusia itu adalah kesombongan. Caranya bagaimana? Ya kita tundukkan diri kita ini kepada Allah. Dengan apa? Dengan dengar firman Tuhan, patuhi. Kata Tuhan, lawan iblis. Pasti kalah. Ya. Dan untuk itu engkau perlu mendekat kepada Tuhan. Supaya engkau mempunyai kekuatan dan kamu mesti bersihkan ya tanganmu, perbuatanmu dari dosa. Sucikan hatimu yang bimbang ini ya. Dan kamu mesti sadari kemalanganmu itu. Kamu kalau perlu nangis, kenapa saya begini? Kenapa saya lahir kok cacat? Seperti saya dulu juga begitu. Saya cacat dengan apa? Gagap, minder. Padahal kakak saya, adik saya semua, waduh kalau bicara lancar. Saya malu sekali. Dan saya mulai merasa, kenapa saya lain? Tapi itulah justru untung saya bisa diajak emak saya. Saya dulu waktu masih kecil bersama emak saya tuntun juga. Emak sudah tua ya, kakinya itu dikecilkan sehingga jalannya kurang baik. Jadi dia senang kalau saya pegang lalu ke gereja dan berdoa. Emak pendoa. Ya, karena itu saya dari kecil saya banyak berdoa lalu nangis di bangku gereja. Saya masih ingat sampai sekarang bagaimana bangku-bangku gereja sering saya tetesi dengan air mata. Saya berkata, Tuhan tolonglah saya. Dan saya belajar namanya berduka cita. Kenapa saya nggak bisa untuk Tuhan ya? Dan Tuhan mengakhiri dengan kata ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ini pertanyaan, mengapa toh semua manusia itu harus merendahkan diri? Sebab memang sudah jatuh dalam dosa. Dan oleh karena dosa itulah manusia itu kan ditipu oleh iblis. Kalau kamu makan buah ini, kamu nanti jadi seperti Allah. Nah itu, sombong itu. Jadi dalam diri semua manusia itu secara lahiriah sudah ada roh kesombongan dan kecemburuan. Karena itu mesti dipaksa, kita mesti rendahkanlah dirimu. Berarti kita yang harus mau ya, seperti anak Kijang ini, dia ingin bangkit gitu tegak, tapi induknya ayo tunduk ya. Saya belajar dari Kijang ini bagus sekali. Oh, Tuhan juga memberikan naluri yang baik ya untuk supaya selamat. Kenapa? Karena kita ini nggak tahu pekerjaan Allah itu bagaimana. Kadang-kadang kalau kita ditundukkan gitu, kita kenapa tuh mesti harus begini? Ya, karena kita nggak tahu. Kitab Pengkhotbah 11 ayat yang kelima. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung,
Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Engkau ini nggak tahu pekerjaan Allah. Itu namanya providensia. Allah itu bekerja secara tidak kelihatan dan tapi nyata. Bagaimana dia itu turut campur dan akan melindungi. Dan kita nggak ngerti caranya gimana ya. Bisa kadang-kadang bisa lolos dari hal-hal yang luar biasa. Ya, seperti barusan terjadi ledakan yang terjadi di Timur Tengah yang paling berat kali ini. Ya, sampai begitu banyak korban. Di tengah ibadah pendeta mendengar suara Tuhan, cepat pulang, suruh jemaat pulang. Lalu dia umumkan, lah ini lagi tengah kebaktian, ayo semua pulang, cepat. Semua orang, loh kenapa ya? Tapi mereka nurut. Begitu mereka pulang sebentar lagi, bom meledak dekat di situ. Tempat penyimpanan Mesius meledak bukan main. Wih, kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Karena itu, dan kalau kita sudah mulai hebat, kita ini lalu nggak tahu juga. Tidak tahu diri. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Iya, ini Tuhan tegur kepada jemaat yang ketujuh. Inilah model jemaat zaman akhir. Jemaat Laodikea, dari kata Laos dan Dikea. Laos artinya rakyat, Dikea artinya pikiran rakyat. Jadi perhatikan, gereja sekarang banyak yang pakai pikiran manusia. Bagaimana ya memajukan gereja? Ya, mungkin kaya, mungkin besar. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tahu kamu kaya. Ya, kamu tidak kekurangan apa-apa, tidak kekurangan materi, tapi engkau tidak tahu. Engkau itu melarat, miskin rohani, sangat-sangat melarat, malang, miskin. Bahkan kata Tuhan buta, bahkan lebih malu lagi, telanjang. Kenapa? Karena manusia tidak tahu diri. Nah, ini yang kita alami kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan, makin pandai, makin jaya, makin punya kuasa, makin punya power. Lalu kita seringkali kita tidak tahu diri siapa diri kita. Ya. Dan sang induk yang sudah diberi naluri oleh Tuhan untuk mendidik bagaimana anaknya itu. Begitu lahir, langsung dijilat. Kenapa toh dibersihkan? Supaya dibersihkan dari darah nifas. Ya, wanita kalau melahirkan pasti keluar darah. Beberapa hari terus baunya, baunya nggak enak. Itu darah yang nggak enak, ya. Dan darah ini menarik predator, pemangsa. Ya, oleh karena itu mesti dibersihkan. Karena dia belum bisa mandi sendiri, maka induknya terus membersihkan. Supaya dia bisa luput dari pemangsa. Dan induknya sendiri, dia membersihkan dirinya dengan apa? Langsung berendam, langsung mencuci diri. Wih, hebat ya. Binatang-binatang ini diberi naluri. Nah, ini artinya membersihkan diri. Kita pun harus begitu. Kita ini mesti tahu diri, siapa kita. Mungkin punya keinginan jiwa, tapi yang kotor. Nah, itu darah nifas itu. Ya, kalau kita melahirkan sesuatu, ya, proyek atau keberhasilan, itu ada jiwa yang kurang baik. Nah, karena bagaimanapun juga pikiran manusia ikut bekerja. Dan itu bisa membawa kesombongan.
Makanya kita perlu cepat membersihkan diri. Ya. Dan anak kijang ini mulai diajar bahasa kijang. Ya, untuk apa? Untuk keselamatannya. Jadi bahasa kijang diajarkan dalam dunia kijang. Untuk apa? Untuk supaya dia selamat. Jangan sampai nanti dia kena predator. Kenapa, Karena begitu lahir, kakinya pasti lemah, belum kuat. Karena itu induknya ini membersihkan, lalu ayo tiarap. Jadi mereka ini mulai mengerti bahasa kijang. Kalau kita harus mengerti bahasa rohani. Dalam Yohanes 8 ayat 43 Tuhan kata, apa sebabnya kamu ini kok tidak mengerti ya peribahasaku? Karena firmanku tidak masuk di hatimu. Jadi kenapa kita seringkali baca Alkitab kadang-kadang, aduh kok sukar ya mengerti. Karena firman Tuhan belum masuk. Kita tidak ngerti bahasa rohani. Karena itu seringkali kalau tidak hati-hati hamba-hamba Tuhan, ya apa adanya bahasa hurufiah disampaikan, padahal bukan begitu maksud Tuhan. Ya, jadi anak kijang ini mulai diajar, ayo istimewa tiarap. Ini nomor 1. Begitu lahir tiarap. Ya, setelah dia mulai agak beberapa hari, baru dia mulai diajar lari. Ya, dari apa, Dari anjing hutan dan singa. Dia mesti dididik lari. Ya, ini penting, saudaraku. Nah, begitu juga sama. Selekas kita menjadi anak Tuhan, maka apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Nah, ini banyak orang tidak mau itu. Begitu dia di anak Tuhan, dia berubah, langsung dia bersaksi, langsung kemana-mana, apalagi ada gereja, wah itu dia baru bertobat, yuk diundang, dibicara, wah lalu disanjung, dia lalu bisa jatuh dalam dosa. Ini yang fakta, karena itu dulu kalau ada seorang saya dulu dianjurkan, undang itu nanti gereja banyak, penuh, memang penuh. Karena orang ingin mendengar kesaksian, saya bilang jangan. Itu tidak alkitabiah. Bahaya untuk dia. Ya, menguntungkan untuk saya. Kalau ngundang yang begitu-gitu, kolektor banyak. Keluarga saya yang juga pendeta undang orang itu, wah penuh dan dia senang. Tapi setelah beberapa tahun kemudian, dan teman saya juga undang, ya, dua-duanya, lalu orang itu ada masalah dengan Mabes Polri karena ya terlalu vulgar begitu. Lalu wah dia dipanggil ke Jakarta, harus mempertanggungjawabkan dan tidak dikasih duit. Wah, apa yang dia dapat hilang. Ya. Karena itu selekas kita lahir baru, Tuhan itu memberi anugerah. Satu anugerah yaitu doa. Coba kita bacakan ini dalam Galatia 4 ayat 5 dan 6. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Iya, begitu kita ditebus, ya, maka kita ini lalu diterima oleh Tuhan menjadi anak. Lalu dikasih roh anaknya, roh Yesus. Supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa berdoa. Ya, kenapa harus berdoa? Karena kata Tuhan, begitu kamu lahir baru, kamu sudah diincar oleh iblis. Karena iblis nggak senang
orang yang lahir baru. Matius 26 ayat 41 berkata, Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. berjaga, berdoa, supaya kamu jangan jatuh. Kenapa, Sku? Selalu ada pemangsa. Ya, si iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. karena itu, Sku, bukan berarti ini orang Kristen baru harus melakukan, tapi juga tiap hari, bukan? Sebab Tuhan berkata, tiap hari kamu harus berdoa apa? Lepaskanlah kami dari yang jahat. Dan itu mesti tiap hari. Banyak orang merasa, oh saya sudah ngerti Alkitab, saya sudah aman. Padahal dia nggak tahu, Sku. Lawan kita iblis itu terus ngaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Gugur nanti. Ketahui, Sku, seperti kijang, itu hewan buruan. Jadi memang dia lahir harus diburu. Diburu oleh siapa? Oh banyak. Karena itu Alkitab menulis juga. Kijang ini binatang hewan yang diburu habis-habisan. Amsal 6 ayat yang kelima. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Pemikat, kata yang lebih baik, penjerat. Ya, memang dipikat untuk dijerat. Burung kalau mau dijerat, saya melihat dikasih makan, tapi setelah itu di sebelahnya dipasang jaring. Jadi mereka tidak melihat jaring itu, mereka melihat makanan itu. Begitu mereka lihat makanan itu, lalu terbang ke sana, jaring-jaring yang mereka tidak pedulikan ternyata nyantol di situ, tinggal diambil. Ya, bukan hanya binatang yang memburu hewan, ya binatang buas, manusia juga. Kulit kijang misalnya dipakai untuk fashion. Wah, macam-macam tas kulit, baju dan sebagainya. Karena kulit kijang ini bagus juga. Daging kijang luar biasa bergizi. Orang Chinese suka daging kijang. Ya, ada jemaat kita yang sakit, sakit berat, sakit apa? Cancer waktu itu, lemah tubuhnya. Lalu apa? Dianjurkan oleh Sinsai, kamu makan anak kijang yang baru di kandungan. Wih, jadi dia mesti buru, ya, kijang yang mengandung. Wih, setelah itu dimasukkan arak, anak kijang itu, lalu diminum, dan faktanya sehat. Fakta ini fakta. Karena itu, wah, daging kijang ini sangat diburu. Ini obat kuat. Bukan hanya daging kijang, tanduk kijang pun dicari. Ya, karena tanduk kijang ini kadang-kadang dia saling benturan dengan sesama, ya, karena adu kekuatan, lalu putus memang dan tumbuh lagi. Dan ini juga obat yang kuat sekali. Bukan hanya tanduk kijang. Kalau sudah perhatikan tanduk-tanduk yang lain, tanduk kerbau. Misalnya dulu waktu saya sakit, emak saya, dulu nggak ada obat-obat dokter yang hebat. Emak saya dari China sudah bawa ini, ya, tanduk entah sapi atau kerbau, mengkilat begitu. Kalau anak-anak sakit panas, dia lalu ulek, gosok, lalu keluar putih-putih. Baunya enggak enak, tapi diminumkan kita, sembuh. Ya,
Jadi penyakit-penyakit yang berat kadang-kadang bisa dengan begitu. Dan kita mesti tahu diri. Sayangnya banyak dari kita ini tidak menyadari kelemahan diri kita. Dan inilah disebut blind spot. Ya, kita enggak mengerti kelemahan kita. Makanya kita perlu orang lain kadang-kadang juga menegur kita. Ini namanya coaching. Karena itu orang petinju, dia kadang-kadang dia tidak tahu kenapa dia kalah. Dia tidak ngerti, ini kamu kalahnya di sini. Membuka peluang bagi musuhmu. Siapa yang bisa? Coachnya itu. Tapi kalau coachnya itu diadu sama petinju, wah ya knock out langsung. Dan saya tidak mau kamu kalah sama saya. Tidak. Karena itu kadang-kadang orang-orang yang menegur kita mungkin bukan orang yang lebih hebat dari kita. Kadang-kadang orang sederhana, tapi melihat cacat, peluang yang salah. Ya, mari jangan juga saudara yang tidak hebat lalu minder. Saya nggak mau itu. Wah, pendeta besar kok diomongin nanti. Wah, gimana? Siapa saya? Saudara, kata Tuhan, kalau kita mengasihi orang, kita perlu memberitahu supaya orang itu jangan salah terus. Nah, anak kijang ini kan belum kuat kakinya. Karena dia belum pernah lari cepat. Begitu lahir, dia lihat dunia baru. Euforia, dia kegembiranya, dia ingin, dia lihat induknya lari-lari, dia ingin juga cepat. Tapi induknya kata, stop, tunduk. Ya, kamu belum saatnya. Kang, jangan cepat-cepat berdiri dan lari. Begitu dia lihat mungkin ada kupu-kupu, dia apa ini ya? Kok bagus sekali. Dia mungkin ikuti. Wah, begitu dia ikuti, ada pemangsa yang dia nggak tahu, yaitu anjing-anjing hutan. Cepat menangkap. Ya. Karena itu anjing-anjing hutan ini penciumannya hebat. Dari jauh dia sudah bisa membau darah. Karena itu begitu lahir, darah nifasi perlu dibersihkan supaya tidak dicium oleh serigala itu. Karena itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan tadi, sucikanlah dirimu. Ayo bersihkan supaya kita ini tidak menjadi sasaran iblis. Dan latih otot rohani kita. Seperti kaki kijang ini. Karena kijang ini bersandar kepada satu kakinya. Dia bisa lolos kalau kakinya ini dilatih. Dan kita anak-anak Tuhan harus melatih. Ya, otot kaki kita ini untuk melarikan diri dari dosa. Dengan apa? Dengan pertama-tama berdiam diri, ibadah. Kita mohon Roh Kudus, mari bekerja. Karena kata Tuhan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tapi oleh Rohku. Kita perlu. Jangan orang yang baru itu ingin cepat nonjol, ya, ingin tegak lebih dulu. Seperti anak kijang ini, ingin tegak, tapi ditekan. Bahkan sudah lihat di situ ada gambar yang kedua di bawah, suruh diam. Kenapa? Dan lihat anak kijang itu Tuhan kasih, kulitnya itu totol-totol. Untuk apa toh? Ya, saudara ngerti? Tentara kenapa kalau tentara pakai baju hijau lalu loreng-loreng? Ya supaya seperti rumput. Ya supaya kamuflase. Nah Tuhan itu juga
memberikan pakaian kijang ini untuk kamuflase. Supaya binatang anjing hutan itu, dia tidak bisa memperhatikan dengan baik. Kan mirip ada putih-putihnya dan sebagainya. Ya, jadi aduh saya berkata, luar biasa ya Tuhan. Ya, karena itu kita harus sadar, kita harus banyak berdiam diri. Ya, kalau kita berdiam diri, kita nggak nonjol-nonjol, iblis itu tidak suka. Dia suka dengan orang-orang yang suka show gitu ya. Wah, itu mangsanya. Karena itu hati-hati kalau sudah berhasil. Jangan cerita kanan kiri. Wah, apalagi sekarang dimasukkan viral. Bahkan sengaja memang. Supaya apa? Supaya orang nonton. Saudara, ya. Karena itu kata Tuhan 1 Timotius 3 ayat 1-7 berbunyi. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Menginginkan, baik enggak? Baik, karena pekerjaannya indah. Tapi yang celakanya ingin cepat. Karena itu saya beri gambar di situ. Jamnya itu awas, jangan cepat-cepat lari, ya. Kakimu, otot rohanimu belum kuat, kamu sudah ingin lari, jangan, diam aja. Kamu jangan cepat ingin famous, populer, ya. Dulu ada ya murid kami juga, setelah juga murid itu waktu kita training dengan tenaga pengajar yang wah pengalaman bahkan dari Amerika ngajar ya di Ungaran. Wah itu banyak yang ikut. Tapi ada yang ingin menonjol, begitu dia ingin menonjol lalu manggil orang pembicara dari luar juga. Bikin acara. Tapi salah satu pembicara dia juga yang baru bersekolah. Saya pikir wah ini namanya numpang popularitas orang lain. Tapi dia juga ikut bicara. Saya berkata gak lama dah. Dan betul tidak lama. Kita mesti hati-hati. Keinginan kita baik. Ya, pekerjaan yang indah melayani Tuhan itu baik. Tapi keinginan menonjol itu nggak baik. Karena itu ayat yang berikut berkata, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Nah, ini kriteria yang utama dikatakan dapat menahan diri. Terus? Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Lah ini juga jerat yang begitu. Wah kalau dia melayani terus envelope-nya datang. Wah dia mulai sudah arahnya ke situ. Saya melihat begitu banyak pejabat bahkan juga pelayan Tuhan jatuh di sini. Karena Tuhan kata kamu nggak bisa ya melayani aku menjadi hambaku tapi juga hamba mamon. Jadi dapat menahan diri uang. Money talks. Orang itu mungkin wah bagus awalnya tapi kalau kena uang kelimpang. Terus. Seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Ya, jangan seorang yang baru bertobat. Karena itu hati-hati saudara, coba
Jangan orang yang baru bertobat lalu hebat pertobatannya. Saudara, waduh, pakai itu untuk promosi. Ya, kasihan dia. Engkau justru membuat dia nanti akan menjadi sombong. Ya, jadi mesti punya nama yang baik ini bertahan. Kenapa, Sku? Karena memang dalam diri kita ini inherent. Kita begitu lahir sudah ada dosa. Karena Adam berbuat dosa, maka semua keturunan Adam itu manusia yang berdosa. Dan ini disadari oleh Daud yang berkata, aku sadar, aku juga bergumul terus dengan dosaku ini. Kenapa, Sku? Karena dalam dosa aku sudah dikandung ibuku. Jadi dalam kandungan itu dia sudah berdosa, ya. Bahkan dosa ini, Sku, terus mengajak kita untuk apa, Sku? Untuk selalu yang negatif. Dan itu Tuhan lihat, memang begitu. Dari kandungan orang itu sudah sifatnya itu, Sku. Dikatakan dalam Kejadian 6 ayat 5 dan 12, Sku, bahwa kecenderungan hati manusia itu semata-mata ya jahat. Perhatikan kata-kata ini. Kecenderungan hatinya selalu, selalu. Jadi jangan jawab, oh saya baik. Saya kata nonsense. Kita mesti sadar diri. Karena itu judul khotbah ini, tahu dirilah, tiarap. Ya. Kita mesti tahu diri. Kecenderungan hati kita ini negatif. Kecenderungannya. Apa lagi? Iri hati. Itu kecenderungan. Ya. Begitu orang lain sukses, cenderung kita iri hati. Lalu kita mulai bicara negatif. Ya. Dan itu yang terjadi. Kenapa? Karena iblis yang penipu. Dan dia ini pembunuh manusia. Ya, dari sejak mula. Dari sejak mula dia ini sudah pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Ia berkata dusta sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Bapaknya pembohong. Tapi ingat, iblis ini lihai. Dia selalu mendengar ucapan-ucapan, bahkan ucapan nubuat dari Tuhan. Ada seorang yang mau dipakai Tuhan, yaitu Simson. Bahkan sebelum lahir, ayah ibunya sudah diberitahu, kamu nanti akan mengandung. Dan begitu omongan itu keluar, nubuat ini keluar oleh Tuhan, iblis dengar, awas ini, Simson, aku pasti pakai cara, trik, bagaimana menjatuhkan dia. Jatuh tidak? Jatuh bukan? Kan itu bagi kami, saleh-saleh Tuhan, anak-anak Tuhan yang punya anak, kita mesti sadar, iblis itu ngincar anak-anak kita loh. Ya, nah ketika iblis melihat ada bakal anak dari orang saleh, dia itu sudah mengincar Simson. Ya, ini bapak ibu Manoah sampai didatangi oleh Tuhan sendiri. Ini malaikat Tuhan, ini Yesus ini. Yesus yang berupa malaikat datang sendiri, bicara sendiri. Ya, nah ini didengar oleh iblis. Karena itu Tuhan juga ngomong sama bapak ibu Manoah, kamu jaga diri ya. Jangan minum anggur, jaga diri. Dan anakmu nanti juga jaga, jangan minum anggur. Ya, karena itu nanti memabukkan. Ingat, iblis memperhatikan perkataan Tuhan. Iblis memperhatikan nubuat. Bahkan iblis memperhatikan nubuat Allah kepada Bapak Abraham. Waktu Bapak Abraham diberi janji dan istimewa, kamu nanti punya anak. Padahal istrinya menopause dan memang mandul
bisa punya anak. Ini Tuhan yang ngomong dan Bapak Abraham percaya dan itu terjadi. Dan iblis dengar ini, waduh, kalau ini lebih luar biasa. Kalau tadi Simpson itu pribadi-pribadi, kalau ini menjadi bapak dari apa? Dari rakyat, dari bangsa. Karena itu iblis sangat memperhatikan ucapan Allah kepada Bapak Abraham. Kejadian 15 ayat 16 berbunyi, tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ya, keturunan keempat bukan keturunan dari Abraham, bukan, tapi keturunan dari Israel. Jangan lupa, karena ini bicara soal bangsa. Dan bangsa itu menjadi namanya Israel oleh Yakob yang berubah menjadi Israel. Nah, karena itu Yakob dia punya anak, ya, maka anak dari Yakob, dari Lea itu adalah Lewi. Lewi menurunkan anak namanya Kehat. Kehat menurunkan anak namanya Amram. Lalu Amram ini melahirkan Musa. Nah, iblis ingat, keturunan keempat. Dia perhatikan nubuat itu. Ya, lalu iblis meneliti, waduh, ini sudah dekat ini waktunya, waktu penggenapan. Karena itu begitu Amram dan Yokebed punya anak, lalu iblis mulai ikut campur. Di mana? Dia memberi inspirasi kepada Firaun. Semua anak-anak harus dibunuh. Karena iblis tahu keturunan keempat ini yang harus dibasmi. Karena dari situ nanti akan muncul. Ya, karena itu dari awal Musa ini sudah diincar. Ironisnya, orang Kristen ini justru tidak memperhatikan nubuat-nubuat di Alkitab. Sedih, taunya cuma bagaimana berhasil, bagaimana sukses. Tapi kalau bicara nubuat, saya bicara nubuat kedatangan Tuhan. Ini majelisku berkata, kami belum pernah dengar gini, apa benar ya? Nanti terjadi seperti ini. Kok nakutkan ya? Loh, kok nakut? Kami belum pernah dengar pembukaan rahasia wahyu. Aduh, justru gereja harus mengerti. Kita pada akhir zaman, ya, ironis sekali. Gereja jarang membicarakan soal antikris, nggak pernah bahkan. Ya, nanti takut. Nggak pernah bicara neraka. Nanti orang kan takut. Saudara, kita mesti memberitahu kebenaran, jangan ditutupi kebenaran itu. Ya, dan iblis memperhatikan keturunan Israel ketiga saat Yokebed, istri Amram ini mengandung, maka Firaun ini dipengaruhi, bunuh setiap anak sulung. Tapi Tuhan ngerti, ini namanya providensia. Nah, tangan Tuhan bekerja, mengatur tepat waktu. Bagaimana bayi itu waktu harus memang dibuang oleh ibunya. Tapi dibuatkan ya peti, keranjang, pandan. Ya, yang dikasih lalu anak itu ya ditaruh di sungai. Karena anak ini sudah nangis keras, nanti kalau kedengaran dia mati. Karena itu ditaruh di sungai. Tuhan atur waktu tepat persis. Putri Firaun ini mau mandi. Dan keranjang ini melintas. Dan persis di situ Musa nangis. Dia lihat, anak ini auranya, hebat. Dia ambil sebagai anak.
Ya, jadi perhatikan orang-orang tua, anakmu, kalau engkau adalah orang yang kudus, anakmu begitu lahir sudah menjadi anak kudus. 1 Korintus 7 ayat 14 berkata, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Ya, bagi saudara-saudara yang menikah mungkin dengan pasangan yang bukan Kristen, perhatikan, saudara sebagai ibu atau bapak yang Kristen, saudara berdoa, anakku ini harus jadi anak kudus, anak kudus. Tuhan, kawali dengan rohmu, supaya dia mulai suka nanti berdoa. Anak-anak kudus, kenapa sebut begitu? Sebab roh yang ini dipengaruhi oleh ayah ibunya yang kudus. Ingat, gereja Tuhan ini seperti kijang, diburu pemburu-pemburu. Dan kita mesti sadar, ya. Tapi perhatikan, ada providensi Allah. Musa hendak dibunuh Firaun. Yesus hendak dibunuh Herodes. Jelas, ya. Begitu dia lahir, Herodes memberi maklumat, bayi-bayi di Bethlehem di bawah 2 tahun harus dibunuh. Wah, tapi providensi Allah membawa Yesus keluar lebih dulu, dibawa ke Mesir. Saudaraku, ya, Rasul Paulus juga begitu. Begitu dia bertobat dan iblis tahu, langsung orang-orang Yahudi dikerahkan. Timbul cemburu untuk apa? Membunuh. Begitu juga saleh-saleh Tuhan pada Kaisar Roma. Mereka dianiaya. Kalau sudah melihat bagaimana aniaya orang-orang Kristen zaman dulu, aduh ngeri sekali. Dibakar, dipancung, dimasukkan di stadion, lalu singa-singa dilepas, lalu dicabik-cabik. Dan itulah yang terjadi. Saya ingat emak saya bertobat. Dari emak saya bertobat dan engkong bertobat, seluruh keluarga bertobat. Lalu emak saya dapat mantu pendeta. Nah, iblis sedang mengincar, ya, saudaraku. Lalu begitu saya lahir dibidani oleh emak. Saya lahir dengan sukar, kaki keluar dulu, kata mama. Jadi kamu ini lahir dulu, waduh, sukar bukan main. Ya, dan setelah kamu lahir, kamu mau mati. Kenapa? Karena terus diare, tidak berhenti-berhenti. Mama saya diberi hikmat oleh Tuhan. Waktu itu dia berani, beli candu, kasihkan saya. Dia cerita, kamu ini dulu waktu kecil sudah mau mati ini. Ya, ingat, kita anak-anak Tuhan mesti mengerti rencana Allah, ya. Babi kita sudah mengerti ada zaman anugerah yaitu sekarang ini. Tapi ingat, nanti Tuhan akan datang di udara, ya. Ini tanda panah dari atasku. Dan kita harus menjadi buah sulung gereja yang dijemput lebih dulu, supaya kita tidak masuk lengkungan merah itu, yaitu masa kesukaran 7 tahun. Baru nanti Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, bersama saleh-salehnya. Dan ini saya perbesar gambar seperti ini. Jadi kalau Yesus nanti datang kedua kali, maka orang-orang Kristen yang sudah dewasa lebih dulu diangkat oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk lolos dari masa sengsara besar, dimulai dengan permulaan sengsara 3,5 tahun dan diakhiri dengan 3,5 tahun sengsara besar. Jadi kita mesti mengerti program ini. Tuhan sayang dengan Anda. Dia ingin supaya kita mengalami lebih dulu pengangkatan buah sulung gereja. Ya, tapi banyak orang Kristen nanti justru mengalami yang titik-titik itu, yaitu mereka akan mengalami permulaan sengsara dan sengsara besar.
Dan akhirnya mereka juga memang diangkat oleh Tuhan naik ke sorga. Dan nanti Tuhan turun bersama untuk menghancurkan antikris. Dan itulah baru kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, karena itu kenapa Tuhan izinkan lockdown ini. Saya yakin lockdown ini adalah kesempatan yang Tuhan bicara pada gereja. Gereja Tuhan, ayo kamu diam. Kamu seperti anak kijang itu, kamu harus aku tundukkan. Diam. Berhenti dari semua keinginan-keinginanmu. Cari wajahku. Rendahkan hatimu. Kamu bertobat. Tahirkanlah dirimu. Ini Tuhan mau bicara, Ingat Tuhan mau bicara. Kenapa? Karena kalau kita mengalami ini dan kita bisa diangkat menjadi buah sulung gereja, maka iblis nanti akan diturunkan Tuhan ke bumi. Sekarang dia masih di udara, berkuasa lewat udara. Tapi nanti diturunkan Tuhan ke bumi. Dia tidak berkuasa sehingga dia memberikan kuasanya pada siapa? Antikris. Karena itu saudaraku, dia pakai nama internet ini. Dia diturunkan, dia nggak bisa akses untuk ngatur lagi. Dia serahkan pengaturan itu pada manusia yang namanya antikris. Karena itu Tuhan berkata kalau kita anak-anak Tuhan sudah betul diangkat, bisa masuk buah sulung pertama, saudaraku, maka Wahyu 12 ayat 12 berkata seperti ini. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Ingat, iblis nanti akan turun ke bumi dan dia serahkan kepada antikris tahtanya, kursinya, untuk antikris mengerjakan yang namanya penderitaan yang besar. Karena iblis geram dengan dahsyat. Ya, kenapa dia geram? Waktunya sudah singkat. Dia mau dihukum oleh Tuhan. Dia ngerti. Karena itu dia ajak manusia, ayo melawan Allah. Ayo sama-sama. Dan sekarang ini banyak manusia melawan Allah dengan meniadakan hukum-hukum Tuhan. Ya, hukum Tuhan dilanggar. Karena itu mari kita berkata, Tuhan, kami umat gembalaanmu, gembalakanlah kami. Dialah gembalaku. Kami mau cinta Engkau Tuhan. Karena Engkau mencintai kami lebih dulu. Dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Oh, dialah gembala, dialah gembalaku. Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Saudaraku, COVID-19 bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Justru kita berkata, Tuhan bekerja di tengah-tengahnya untuk menyadarkan manusia. Tidak pernah terjadi seperti ini di seluruh dunia. Never. Baru kali ini. Orang penuh dengan ketakutan mati. Mari kita mau berkata, Tuhan, Engkau gembala kami. Engkau membuat satu janji bahwa kami akan Kau pelihara
sebagai domba-dombamu. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian ini dengan sungguh-sungguh, berseru pada Tuhan, minta Tuhan. Dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Oh dialah, oh dialah gembalaku, Dia yang penuh cinta, dipimpinnya langkah hidupku dengan kuat kuasanya. Kita bersenandung. Amin Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan. Engkau gembala kami, dan kami umat gembalaanmu. Kami tahu Tuhan, Engkau menjadikan kami umat perjanjian, dan janjimu berkata Engkau akan datang menjemput kami. Engkau sendiri berkata, kamu jangan gelisah, kamu jangan takut, aku datang segera melepaskan engkau semua dari derita. Inilah saat kita mencari wajah Tuhan. Datang mendekat, rendahkan dirimu, kata Tuhan. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Bapa di sorga, sekali lagi kami berdoa untuk semua kami, umat kesayanganmu. Engkau katakan kami umat kesayanganmu Tuhan. Kami mohon providensiamu, kembangkanlah sayapmu, lindungi kami Tuhan umatmu. Dan kami mau belajar mempunyai roh takut akan Engkau. Bukan takut dengan kematian, tapi takut kepadamu. Karena Engkau Allah yang sanggup membangkitkan kami dari kematian. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang perkasa. Biar perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami berdoa bagi mereka yang sakit khususnya, kena COVID. Engkau bicara Tuhan. Biar mereka mencari wajah-Mu, merendahkan diri. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau ingin supaya kami tidak sibuk dengan pekerjaan kami, tapi kami sibuk dengan Engkau pribadi Tuhan. Kembangkan Tuhan, kembangkan rohani anak-anak-Mu menjadi kuat. Kaki mereka menjadi kaki kijang Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa sekarang untuk pemerintahan kami. Saat-saat krusial hari-hari ini, kami berdoa, Tuhan kembangkanlah sayap-Mu untuk Indonesia.
Kembangkan sayap-Mu untuk Indonesia Tuhan. Dan kami bersama-sama berseru pada-Mu. Kami tahu Engkau yang punya kuasa. Engkau punya kontrol Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ikat segala roh-roh anasir, roh-roh yang akan membuat kekacauan. Kami ikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami patahkan itu dengan kuat kuasa Tuhan. Dan kiranya Engkau Tuhan terus memberikan pencerahan kepada seluruh rakyat Tuhan, supaya mereka tahu kebenaran dan supaya mereka berjalan dalam damai sejahtera Tuhan. Indonesia akan bangkit Tuhan, menjadi jaya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bapak. Dan sekarang kami mau menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami, saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha Dia datang kembali. Dan siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church, atau jam 11 siang di IGTV @nambah-kc. Yuk bersukacita bersama. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.